Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu Rabbi wa salamuhu wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du, faya ayyuhal ikhwah wal akhwat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kita, dan pada malam hari ini kajian kita membawa tema tentang keutamaan atau adab-adab yang berkaitan dengan keberadaan kita di masjid ini. Ikhwani a'azzani Allahu wa iyyakum, tentu kita meyakini bahwasanya di antara bentuk ketakwaan adalah mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Kata Allah Azza wa Jalla, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ya, di antara bentuk ketakwaan adalah mengagungkan syiar-syiar Allah Azza wa Jalla. Dan apa syiar Allah yang paling agung? Di antaranya adalah masjid. Nah, maka jadi mengagungkan masjid sama dengan mengagungkan ya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah taala memuliakan, Allah taala mengagungkan masjid. Maka barang siapa yang menodai kehormatan masjid, maka berarti ia telah menodai kehormatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi SAW mengatakan khairul biqa'i al-masajid, sebaik-baik tempat di muka bumi ini adalah masjid. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita mencoba membahas apa-apa saja demi untuk kebaikan kita bersama ikhwan. Karena adab ini, terkadang kita ini sering menuntut ilmu tapi tidak mengamalkan adab-adabnya, ya, atau lupa belajar adab dan akhlak. Al-Imam Darul Hijrah, yakni Imam Malik rahimahullahu taala, pernah menasihati seorang pemuda Quraisy. Apa kata Imam Malik? Ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm. Belajarlah adab dulu, baru belajar ilmu agama. Ya. Karena kenapa para ulama mendahulukan belajar adab, ya ikhwah? Karena ada salaf mengatakan bil adabi ya tabhamil ilm. Dengan adab maka engkau mudah memahami sebuah ilmu dalam agama. Maka dulu para ulama salafun saleh sangat memperhatikan adab-adab ini, ikhwah. Ya, sampai-sampai Abdullah ibn Mubarak, seorang ulama dari kalangan tabi'in rahimahullahu taala, beliau mengatakan ta'allamnal adabah 30 ama. Kami mempelajari adab 30 tahun. Wa ta'allamnal ilma 20. Adapun ilmu kami belajar 20 tahun. Lebih banyak waktunya belajar adab daripada belajar ilmu itu sendiri. Maka Ibnu Sirin juga salah satu pembesar tabi'in, beliau mengatakan kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm. Mereka dulu para salafun salih mempelajari adab sebagaimana ya mereka mempelajari suatu ilmu dalam agama, pelajari ilmu tajwid, ilmu faraid, ilmu tafsir, ilmu hadis, ini ilmu. Nah, para salafus saleh mereka juga sibuk mempelajari adab sebagaimana kita hari ini juga sibuk mempelajari fikih dan lain-lain sebagainya. Maka juga ada perkataan salaf
nahnu ila katsirin minal adabi ahwaju minna ila katsirin min hadis. Kata beliau, ini seorang salaf. Jadi beliau mengatakan bahwasanya kita ini lebih butuh pada adab daripada banyak menguasai hadis. Sekali lagi nih ikhwan, dulu perkataan ini ya di zaman beliau masih ada banyak orang-orang yang baik, orang soleh. Maka tentu hari ini ikhwan kita lebih membutuhkan hari ini adab dibanding menguasai banyak ilmu. Kami punya pesantren Pak, hampir semua wali santri mengatakan Ustadz ya memberi fokus, mereka memberikan kami saran untuk lebih banyak fokus kepada adab. Mereka nggak tahu hadis ini, tapi kami lebih senang jika anak kami hafalannya katakanlah 2 juz tapi adabnya luar biasa dibanding 30 juz tapi nggak ada adab. Itu fitrah ya, ini belum, mereka mungkin nggak baca perkataan ulama ini, tapi mereka mengatakan kami kalau ketemu anak kita Masya Allah adabnya sama kita baik, kata-katanya baik, lembut, memuliakan orang tua, subhanallah, mereka lebih membutuhkan itu dibanding membanyak hafalannya sudah 30 juz, hadisnya sudah 1000 hadis dihafal, tapi nihil adab. Kata orang tua kami nggak butuh itu Ustaz. Nah ini sepadang dengan apa yang disebutkan para ulama salaf tentang pentingnya hari ini bahwa kita semua, saya terutama yang belajar, yang sedang ada di depan sini, banyak membutuhkan mempelajari adab-adab. Yang disebutkan dulu, kalau Imam Ahmad membawakan kajian seperti ini, ikhwah, 5.000 orang katanya yang hadir, tapi hanya 500 orang yang betul-betul mengambil ilmu, mencatat ilmu, hadis apa. Adapun sebagian besar yang lain 4.000 sekian adalah mereka datang untuk mempelajari adab dan akhlaknya sang imam ini. Dan ini yang dibutuhkan hari ini ikhwan. Kita bermuamalah hampir tiap hari. Bermuamalah dengan orang, bermuamalah dengan anak, istri, suami, tetangga, teman kerja, jamaah masjid. Ya, maka ini kita butuhkan adab ya ikhwan. A'azanillahu wa iyyakum. Maka Imam Az-Zahabi ya dalam bukunya Siyar A'lamin Nubala mengutip perkataan Abdullah bin Wahab, beliau mengatakan, "Ma naqalna min adabi Malikin aktsaru mimma ta'allamna min ilmi." Kami lebih banyak mengambil dari Imam Malik adabnya dibanding ilmunya. Subhanallah. Nah, karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus adab yang berkaitan kita di masjid. Ini rumah Allah Azza wa Jalla, tentu lebih utama, lebih agung, lebih mulia keadaannya. Sebagaimana kebalikannya, bermaksiat di dalam masjid tentu beda, lebih parah dibanding bermaksiat di luar masjid. Sebagaimana di waktu-waktu yang Allah muliakan. Ya, di waktu-waktu berbohong itu dosa, tapi berbohong ketika di bulan Ramadan Anda berpuasa lebih berat dosanya. Di bulan haram seperti sekarang ini, Allah Ta'ala tekankan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Ada 4 bulan haram, kata Allah, jangan berbuat dosa di dalamnya. Apakah di luar itu boleh berbuat dosa? Seluruh dosa tidak boleh di semua bulan. Tapi lebih berat lagi hukumannya jika di waktu-waktu yang Allah Ta'ala muliakan. Maka juga adab lebih dibutuhkan di masjid. Ini rumah Allah Azza wa Jalla. Ya. Bukan hanya adab di pasar, tapi di sini di rumah Allah lebih dibutuhkan. Maka Anda menodai adab di masjid bakal lebih berat hukumannya daripada tidak ada Anda menodai adab di rumah Anda. Karena ini rumah Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu hal yang pertama kali saya ingin sampaikan adalah apa sebetulnya keutamaan masjid. Ini panjang kalau kita, tapi saya mengambil beberapa saja bagaimana Allah Azza wa Jalla dalam kitabullah dan juga dalam hadis-hadis ya mengagungkan. Di antaranya ikhwan dalam surah An-Nur, coba perhatikan surah An-Nur ayat 35 37. Di situ Allah Jalla wa Ala ya menyebutkan tentang nur, cahaya. Mari kita lihat ikhwan, Allah Azza wa Jalla menyebutkan Allahu nurus samawati wal ard. Allah Subhanahu wa taala adalah cahaya, pemilik cahaya langit dan bumi. Ya, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah.
Perumpamaan cahayanya seperti lubang yang tidak tembus, yang di dalamnya ada pelita. Al-misbahu fi zujajah, pelita ini ada di dalam sebuah kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri, dan kaca ini seolah-olah seperti bintang yang berkedap-kedip. Yuqadu min syajaratin mubarakah, dia dinyalakan dari pohon yang penuh berkah. Ya. Ya, zaitunatin, yaitu pohon zaitun, la syarqiyatin wala ghrabiyah, dan seterusnya ya ikhwan. Lalu Allah Ta'ala katakan, ya, yahdillahu linurihi man yasha. Allah Ta'ala memberikan cahaya petunjuknya kepada siapa yang dia kehendaki, ya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Nah, ayat selanjutnya apa? Allah Tabaraka wa Ta'ala tadi menyebutkan cahaya. Lalu setelah itu Allah Ta'ala katakan, fi buyutin azinallahu an turfa'ah wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Allah Ta'ala katakan cahaya-cahaya tadi ada di mana? Ada di rumah Allah ini. Yaitu di rumah-rumah yang Allah izinkan, ya, untuk, yaitu rumah-rumah Allah. Jadi cahaya di mana kita cari cahaya itu? Kata Allah, di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya dan bertasbih kepadanya, ya, di waktu pagi dan petang. Ya, lihat, perhatikan ya ikhwan, apa kaitan antara, ya, cahaya Allah tadi dengan tempat cahaya itu akan, ya, Allah Ta'ala berikan petunjuk, yaitu apa? Di masjid ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi lihat, Allah Ta'ala menyebutkan masjid diikuti dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya barang siapa yang ingin menerima dan mengambil cahaya Allah Azza Jalla, maka hendaklah mengambilnya di masjid. Ya. Ya. Fa'alaihi ay ya'tiya buyutallahi, ya, wa yaqtabisa nura dzalika min nuri buyut, dan hendaklah dia mengambil cahaya itu, ya, dengan menetapi, ya, rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau di sini, falin nasi minan nuri hunalika biqadri ma lahum nasibun min imarati buyutillah. Bagian cahaya kita adalah berbanding dengan seberapa jauh kita menetapi masjid, ya ikhwah. Ini Allah Ta'ala berbicara tentang cahaya, an-nur. Nah, di mana itu Allah Ta'ala akan berikan cahaya itu? Bi buyutin, di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid. Naam, hadirin melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang menetapinya, yang sholat, beriktikaf, kemudian mengikuti kajian, menunggu sholat ke sholat berikutnya. Dan ini, ya, merupakan bukti bahwasanya bagaimana masjid ini diikat dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua juga wajah-wajah yang bercahaya semua, ya. Nah, ini karena lampunya yang terang ini, maksudnya. Kemudian adanya, ya ikhwan, juga di sini di buku ini saya buku Ta'zimu Qadril Masajid, mengagungkan ke masjid, ya. Kemudian di antaranya juga ikhwan, adanya kemuliaan orang yang syaraful istibaqi wa tahjiri al masajid. Adanya kemuliaan orang yang bersegera dan berpagi-pagi ke masjid. Ya, berpagi-pagi, bukan itu. Berpagi-pagi itu maksudnya bersegera dan lebih awal datang. At-tahjir itu datang lebih awal. Nah, kata Nabi SAW, seandainya manusia, lau ya'lamun nasu ma fin nida, seandainya manusia mengetahui apa keutamaan menjawab azan atau mendatangi azan, yakni salat berjamaah, was-saffil awal, dan juga saf pertama, ya, ya, di riwayat Bukhari, thumma la yajidu illa yastahi illa ay yastam, kemudian mereka tidak mendapati tempat kecuali mereka harus berundi, ya, lastahamu, maka mereka pasti mau berundi. Ya, tempatnya saf pertama ini hanya sedikit, Pak. Ya, namun oleh karena itu harus diundi siapa yang harus, maka pasti undi, saking banyak keagungnya kemuliaan saf pertama. Walau ya'lamuna ma fit tahjir, seandainya mereka tahu bagaimana keutamaan mendatangi masjid di awal waktu. Jadi tahjir itu apa, ya, datang di awal waktu, Pak.
Ya. Lastabaqu ilaih, maka mereka pasti akan berlomba-lomba untuk datang kepadanya. Ya, kemudian dihususkan 2 salat Isya, walau ya'lamuna ma fil atamah was subuh la atauhuma walau habwa. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada salat Isya dan salat subuh, maka pasti mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Ya. Nah, ini dia. Jadi at-tahjir itu artinya ya mendatangi dengan susah payah dan di awal ya bersegera mendatangi masjid. Nah ini ikhwan a'azani Allahu wa iyyakum, makanya dulu para salaf mengatakan kami dulu kalau kami tidak menemui ada saudara kita ada di masjid di salat Isya dan salat subuh, ya, asa'na biha dzan, kami akan suudzon kepadanya. Ya, karena itu di antara ciri kemunafikan. Ya. Ya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu, inni la ashhadu al-fajr fi jama'atin ahabbu ilayya min an aquma laila. Aku menghadiri salat subuh berjamaah lebih aku sukai daripada salat semalaman, salat sunnah semalaman. Ya. Subhanallah, Pak. Kemudian juga ikhwan di antara ta'zimu qadril masajid ini, mengagungkan masjid adalah ya masjid ini disebut dengan ribatnya orang soleh. Ada ribat itu berjaga di perbatasan. Nah, ribat yang sesungguhnya adalah ribat berjaga di perbatasan antara negeri Islam dengan negeri musuh. Di mana kita khawatirkan musuh ini akan menyerang, maka orang berjaga-jaga. Namanya ribat. Yang kata Nabi, 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, di antaranya mata yang senantiasa berjaga di batas terakhir antara negeri Islam dengan negeri kafir. Menjaga keamanan kaum muslimin. Dan mereka tidak tidur, Pak. Mereka terus menjaga, awas menjaga datangnya musuh dari luar negeri Islam. Nah, ternyata ikhwan ada ribat yang lain. Nabi menyebut ada ribat yang lain, yaitu apa? Melazimi masjid. Masya Allah jamaah. Mungkin agak sulit kita mendapatkan ribat yang sesungguhnya, yaitu perang. Di mana kita mungkin di medan tempur lalu kemudian berjaga-jaga di batas perbatasan terdepan dengan wilayah musuh, Pak. Itu pasti kita nggak bisa tidur, Pak, ya. Musuh tiba-tiba nyerang kan? Tapi kita ada amalan yang mirip sama dengan yang Nabi mengatakan itu ribatnya orang saleh, ribatus salihin. Yaitu apa? Luzumu buyuti rabbil alamin, menetapi ya, melazimi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, ya, memperbaiki wudhu, menyempurnakan wudhu ketika dalam keadaan sulit, banyak kasratul khotai dalam masjid, banyak langkah menuju masjid, wantidharus salati ba'da shalah, menunggu salat ke salat berikut seperti sekarang ini, ikhwan. Bapak menunggu sekarang sampai salat Isya. Apa kata Nabi? Fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itulah ribat. 3 kali Nabi mengulangnya. Nah, maka karena menetapi jadi 2 ribat, ya, ribat di medan perang dan ribat yang tidak berperang adalah menetapi menghadiri salat berjamaah. Ini bagian dari ribat. Ini butuh istiqomah, butuh konsistensi, butuh kesabaran, ya, untuk terus menghadiri yang salat di masjid. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa mendapati ribat yang asli, maka ada ribat yang sesungguhnya. Makanya jangan pernah Bapak Ibu berharap orang yang tidak pernah ke masjid ketika ada jihad sesungguhnya datang, panggilan jihad, nggak bakalan mau dia. Maka ini yang sekarang, yang nanti terdepan kalau ada medan perang sesungguhnya, ini Bapak ini, adik-adik kita ini. Adapun mereka yang jarang ke masjid, mana mau mereka? Ini ribatnya orang-orang soleh, ribat yang Nabi SAW menyebutkan ini. Ya. Akhrajahu Ahmad, ya, diriwayatkan oleh Ahmad. Taib, hadirin mulakan Allah Azza Jalla. Kemudian juga, ya, perhatikan ikhwan, tinggal di masjid, ya, diserupakan dengan ribat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya. Kemudian juga adanya salawat Allah. Salawat Allah artinya doa atau pujian Allah Subhanahu wa ta'ala dan malaikat kepada mereka yang rajin salat di masjid, Pak. Bayangkan, Pak, setiap hari mereka diberi pujian dan malaikat memohonkan ampun. Kalau Allah bersalat artinya Allah memuji. Kalau malaikat bersalat artinya Allah memintakan ampun. Ya, kepada siapa? Kepada mereka yang senantiasa melazimi masjid.
Maka ikhwan, hendaknya kita menjaga adab karena kita ini dipuji-puji Allah. Malaikat mendoakan kita, Pak. Selama kita tidak berhadas, malaikat senantiasa mendoakan orang-orang yang datang, terutama yang di saf pertama, Pak. Kata Nabi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala saffil awwal. Ya Allah Ta'ala dan para malaikat memohonkan ampun kepada mereka yang senantiasa ya salat di saf awal. Ya. Maka ini kemuliaan apa yang lebih tinggi dari ini, Pak? Allah memuji-muji. Kemudian malaikat mendoakan kita, Pak. Ya, Masya Allah. Inilah ya salatullahi. Apa makna salatullah? Salawatnya Allah di sini disebutkan izharuhu rahmatahu, yakni dia akan menampakkan rahmatnya kepada sang hamba. Wa madhahu wa sana, dan dia memuji dan menyanjungnya. Adapun wasalatul malaika, apa itu salatnya malaikat? Istighfaruhum wa su'aluhumul fadla wad darajatah, yakni memohonkan ampun kepada mereka dan memintakan kemuliaan dan derajat yang tinggi kepada orang yang disalawatkan itu. Ya, subhanallah, ini luar biasa hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ikhwan, saya sedikit lagi baru kita masuk ke adab masjid. Jadi agar kita ada di hati itu pengagungan. Masjid ini jangan disamakan dengan aula biasa, Pak. Harus dalam hati kita ada menghadirkan pengagungan bahwa ini rumah Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Ta'ala menyandarkan dirinya kepada masjid. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ma'allahi ahada. Kata Allah, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah. Ketika sudah dipakai salat, apalagi kemudian diniatkan untuk sebagai masjid yang rutin, maka ini sudah masuk hukum masjid, maka dia telah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga shaf di masjid mirip shafnya malaikat, ya. Shaful awal minal masjidi mathil, menyerupai shafil malaikat. Kita salat di masjid itu, Pak, mirip menyerupai dengan saf-safnya malaikat, Pak, di atas langit. Ketika mereka berdoa dan berzikir. Ya, kata Nabi SAW, ya, diriwayatkan Imam Abu Dawud, dihasankan Imam Albani rahimahullah. Kata Nabi SAW, inna saffal awwala ala mithli saffil malaika. Sungguhnya saf pertama sama, serupa dengan safnya para malaikat. Walau alimtum ma fadilatahu, seandainya kalian apa keutamaannya, maka labtadartumu, maka kalian akan bersegera untuk mencari saf pertama. Wa inna salatar rajuli ma'aruj azka min salati wahda. Sungguhnya salat kita bersama dengan laki-laki yang lain itu lebih mulia daripada salat dia sendiri. Ya, wa salatuhu ma'ar rajulaini azka min salati ma'ar rajul. Dan seterusnya, selebih mulia. Semakin banyak jamaahnya, semakin tinggi pahala dan kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga umarul masajidil malaikatu julasa'uhum. Ya. Wa inna min azimi qadril masajidi 'inda Allah ta'ala annahu ja'ala li'ummaril masajidi sya'nan wa inayatan laysat li ghairihi minan nas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi SAW, inna lil masajidi autadan al malaikatu julasa. Jadi masjid ini adalah tempat duduknya para malaikat. Subhanallah. Maka bergembiralah ya ikhwan, bahwasanya masjid ini adalah ditempati oleh para malaikat. Maka Nabi SAW melarang kita masuk masjid dalam keadaan ya bau badan, Pak. Apa yang mengganggu manusia, kata Nabi, mengganggu hidungnya, mengganggu apa saja, Pak. Bau badan kita mengganggu orang lain, kata Nabi SAW, itu juga mengganggu para malaikat. Iya. In ghabu yaftaqidunahum. Apabila kita enggak ada, malaikat cari-cari, kok enggak ada ini. Ya. Wa in maridu aduhum, jika ya mereka sakit, maka malaikat akan ya menjenguknya, menziarahinya. Wa in kanu fi hajatin a'anuhum, jika mereka ada hajat maka malaikat akan datang bantu. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan disahihkan Imam Albani rahimahullahu taala. Bayangkan ya akhi, ya. Ini apa namanya, kemuliaan yang kita dapatkan, yaitu apa? Bersama, berduduk bersama para malaikat. Naam.
Ya masih banyak yang lain kan. Sekarang ini masih banyak Pak ya, tapi kita masuk sekarang ke adab masjid sekarang, adab di masjid Pak ya. Sebetulnya keutamaan masjid masih banyak sekali ya, tapi karena fokus kita adalah adab di masjid, maka kita ya oke. Adab yang pertama di sini banyak sekali adab ya, ada 50 mungkin, tapi kita ya. Yang pertama, ikhlasun niyah bis salati fil masjid, yaitu mengikhlaskan niat kita ketika mendatangi masjid ya ikhwan, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kata Allah, tidaklah mereka diperintahkan beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikhlaskan, yakni memurnikan tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, bahwasanya yang menjadikan pendorong kita masuk ke masjid ya ikhwan adalah ya keinginan kita untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keinginan kita adalah karena cinta kepada Allah Azza Jalla. Wa talaba mardhati, dan mencari keridhaannya. Ya. Jadi hendaklah Allah tabaraka wa taala menjadi tujuan kita mendatangi masjid. Maka innamal a'malu binniyat. Sungguhnya amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi pahala kita tergantung niat kita. Bagian kita dari pahala sangat bergantung dengan bagaimana niat kita itu. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kata Nabi SAW, lihat, kalau seorang berwudu dari rumahnya, lalu dia memperbagus wudunya, thumma kharaja ilal masjid, kemudian dia mendatangi masjid, katakanlah Masjid Nurullah Pak. Ini menunjukkan bahwa sunnah berwudu di rumah baru ke masjid. Ya. La yukhrijuhu illa shalah. Perhatikan, tidak ada yang membuatnya keluar ke masjid kecuali salat. Ya, ada orang ke masjid Pak karena ingin ketemu teman-temannya aja. Jadi dia lupa, makanya Pak, menghadirkan niat sering kita lalai, karena itu jadi ke masjid itu seperti business as usual. Karena lupa menghadirkan niat terus jamaah. Sehingga kehadiran kita masjid semacam kayak tradisi ritual biasa, adat saja Pak. Kosong dari niat. Maka selalulah ikhwan azan, selalu kita ketika melangkah masuk keluar dari rumah kita, niatnya apa nih ke masjid? Untuk Allah, menegakkan salat. Kata Nabi, la yakhruju illa shalah. Tidak, la yukhrijuhu illa shalah. Ya. Maka apa kata Nabi? Lam yakhtu khatwatan illa rufiat lahu biha darajah. Maka tidaklah dia melangkah kecuali setiap langkahnya diangkat derajatnya. Apa itu maksudnya derajat Pak? Kedudukannya, posisinya di surga yang bertingkat-tingkat. Wa hutta anhu biha khati'ah, dan satu langkah yang lain akan menghapuskan dosa-dosanya. Fa idza shalla, lalu kalau dia salat di masjid, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musalla, maka selama dia berada di masjid jamaah, ya, maka senantiasa malaikat akan mendoakannya selama dia di masjid. Sampai tadi kita masuk masjid jam berapa Pak? Mungkin ada yang 5:30. Saya tadi datang di sini sebelum adzan, saya lihat udah saf pertama hampir penuh. Maka sampai sekarang apa kata malaikat? Allahumma salli alaihi, ya Allah, ya, berilah salawat kepadanya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Ya Allah ampuni dia. Wala yazalu ahadukum fi salatin man tazara shalah. Dan kata Nabi, senantiasa kalian berada di dalam keadaan salat selama masih menunggu salat berikutnya. Dihitung seperti orang yang salat, padahal dia sedang salat. Tapi dia sedang berada di tempat salatnya, tidak ada yang membuatnya tinggal kecuali salat berikutnya. Maka ia senantiasa berada dalam doa para malaikat. Masya Allah jamaah. Ya, maka ya, dalam hadis yang lain, malam yuhdis, selama dia tidak berhadas Pak. Ya, maka kalau kita berhadas kita keluar. Ya. Taib. Kemudian juga ini masih masalah niat Pak ya. Ya, ajruz zihabi ilal masjid. Kemudian niat kalau mau belajar atau mengajar Pak. Lihat kata Nabi SAW dari hadis Abu Umamah. Dari Nabi SAW kata Nabi, man ghada ilal masjid, barang siapa yang berpagi-pagi ke masjid, la yuridu illa ayyata'allama khaira aw yu'allima, tidak ada niatnya kecuali untuk mempelajari kebaikan agama atau mengajarkan. Yang mengajar dan yang belajar.
Kana lahu ka ajri hajin tamma hajju. Sama seperti pahala haji sempurna hajinya. Hadis riwayat Tabrani dan disahihkan Imam Albani rahimahullahu taala. Bayangkan jamaah. Ya. Tidak ada yang membuat kita datang ke sini kecuali untuk belajar kebaikan. Malah kalau di Masjid Nabawi lebih utama lagi. Siapa yang datang ke Masjid Nabawi tidak ada niatnya kecuali mengajar atau belajar agama. Ya, seperti orang yang berjihad. Kana kamanzilatil mujahidi fi sabilillah. Seperti yang berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adab yang kedua ya. Jadi perhatikan Pak ya, setiap kita mau ke masjid hadirkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu penting agar kita ini, karena saya yakin sini sering sholat di masjid Pak. Tapi kalau kita sudah lalai dengan niat, maka dia menjadi sebuah ritual biasa, adat saja Pak. Pokoknya dengar azan ya ke masjid, hadirkan niat jamaah. Karena niat inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adab yang selanjutnya ikhwan adalah at-tazyinu lis-shalah, berhias. Yani pakaian. Ya bani Adamah khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Surah Al-A'raf ayat 31. Apa itu zina? yakni ayyal basa azyana thiyabi, hendaklah dia memakai pakaian terbaiknya jamaah. Sorry to say, Bapak-bapak, pakaianmu hari ini, apakah ini sudah pakaian terbaik? Nampaknya belum Pak ya. Pakaian terbaik biasanya kondangan ya. Ya itu Pak. Allah yang perintahkan Pak. Kita pakaian terbaik kalau ke masjid. Jangan dibalik Pak, ketemu manusia. Baru pakaian terbaik, ada bos, ada ini, ada ini. Tapi kalau ketemu berada rumah Allah, ini perintah Allah. Surah Al-A'raf ayat 31. Wahai anak Adam, ambil perhiasanmu. Apa maknanya? Pakaian terbaik. Wa ajmalaha, dan yang paling cantik. Kalau kita bukan paling cantik, yang paling indah, paling keren ya gitu. Ya, di antaranya pakai kopiah. Kalau di Indonesia kan pakai kopiah hitam, ini menunjukkan penghormatan, penghargaan. Ya, rumah Allah Azza Jalla lebih utama untuk kita muliakan ikhwan. Ya, ini. Maka hendaknya kita pakai wangi-wangian Pak, ayasta'tatiru. Pakai wangian, jangan sampai kita bau badan. Makanya Nabi melarang ya kita untuk datang ke masjid dalam keadaan berbau Pak, makan bawang atau apa-apa saja yang memiliki dampak tidak nyaman pada hidung saudara kita Pak. Ya saya kalau beberapa kali kalau sholat, aduh ya Allah gimana ya, mau batalin gak enak gimana ya, tapi konsentrasi jadi hilang. Ya, bau ketiaknya, masya Allah, bau mulutnya, bau keringatnya, ini tidak boleh ya. Ini rumah Allah, ini perintah Allah, pakai pakaian terbaikmu. Namun juga ya jangan sampai kita ini was-was setan. Ada orang Pak sudah mau sampai masjid, oh nggak jadi Ustaz, pakaiannya kotor kayaknya apa ya? Ini kan zohirnya aja kita lihat tidak ada najis ya, sudah itu yang kita lihat. Ya, maka kemudian juga bersiwak Pak, Nabi SAW setiap masuk masjid bersiwak. Ya, sebelum sholat bersiwak. Jadi pastikan jamaah ketika kita bersiwak adalah keadaan terbaik kita, pakaian terbaik dan wangi terbaik Pak. Ya, nah ini Pak, kita nggak beradab kalau kita tidak memperhatikan ini Pak. Ini dianggap tidak menghormati keagungan rumah Allah ini. Kalau Anda memakai pakaian sekedarnya, kemudian pakai kaos oblong ini ada keringatnya, belum lagi kadang-kadang menampakkan aurat. Ya, saya pernah nih sholat di sini nih bagian dekat kamera itu. Di depan saya ada yang sholat agak gemuk teman kita ini ya, baju kaos. Jadi ketika dia sujud Pak, baju kaosnya terangkat ke depan sehingga mohon maaf ya, ujung pantat atasnya nampak dari depan. Saya pas lagi di depan, di belakangnya Allahu Akbar. Ini gimana tuh? Di sini nih. Allahu Akbar. Nah ini, mana pakaian terbaik? Ini adab di masjid Pak. Ya, adab di masjid. Nah, jadi sunnah sebelum masuk masjid sikat gigi Pak. Mohon maaf ya. Sebelum masuk masjid sikat gigi. Sebelum ke masjid kita sikat gigi. Kemudian adab yang ketiga Pak. At-tabkiru lil masajidi wal masyi ilaiha, yakni berpagi-pagi berangkat dan disunnahkan jalan kaki ke masjid. Ya, dan al-istibaq berlomba-lomba, wat tahjir ya berpagi-pagi ke masjid. Tadi saya sudah sebutkan Pak ya, hadisnya di awal ketika keutamaan masjid Pak, sudah kita sebutkan.
Allah dan para malaikat bersalawat kepada mereka. Maka ikhwan azani Allah wa iyyakum, hendaknya kita menjadikan masjid ini terikat. Bukankah Nabi SAW mengatakan di antara 7 orang yang akan dilindungi di hari kiamat mereka yang hatinya terikat dengan masjid. Ya, memperbaiki wudu, lalu kemudian memakai pakaian terbaik dan bersegera datang ke masjid. Ya. Juga kalau bisa ya ikhwah, hendaknya kita berusaha mencapai takbiratul ihramnya imam. Alhamdulillah Pak, di masjid kita ini saya lihat masjid yang antara azan dan qomatnya cukup lama Pak. Jadi sebagian masjid di negeri kita ini Pak, azan dan qomatnya Masya Allah Pak, menurut selera muadzinnya Pak. Padahal yang benar adalah azan dan iqamah adalah hak prerogatifnya imam. Maka kalau boleh saya sarankan ya, mungkin nanti muadzinnya, mungkin Pak Jamiat, kalau imamnya belum jalan ke depan jangan azan dulu. Ya, kami di masjid kami begitu. Karena yang menjadi penanda bahwa muadzin akan qomah adalah imam. Imam itu punya hak. Ya, kalau imam itu melihat ada hajat untuk dilambatkan enggak apa-apa, Pak. Itu haknya imam. Misalnya ada ceramah, muadzin lambatkan qomatnya, maka ini tidak mengapa. Jadi haknya, jamaah enggak boleh protes, Pak. Kata Nabi, innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti baik di dalam sholat maupun dalam perkara-perkara di luar sholat untuk kebaikan kita. Kalau imam mengatakan ya sudahlah, antar azan qomat mungkin ada sedikit pengajian dan itu hajat, berilmu lebih baik, lebih utama dibanding sholat sunat Pak, maka tidak boleh kita protes, itu haknya imam. Kita mengikuti beliau dalam sholat, maka di luar sholat pun jika ada maslahat imam, makanya dipilih imam yang paling ahli agama Pak. Paling mengetahui ilmu agama. Mereka yang bukan, kalau di Indonesia kan yang paling bagus, paling indah suaranya saja. Ditanya tentang fikih sholat dia nggak ngerti. Kapan orang sujud sahwi dia nggak ngerti. Yang penting bagus suaranya doang. Alhamdulillah di kita ini, anak-adik kita ini ustaz-ustaz kita semua. Maka mereka punya hak Pak. Dia mengatakan nanti qomatnya masih ada ceramah. Maka tidak boleh kita protes. Ini indahnya kita berjamaah Pak. Mengikuti imam yang diangkat. Dan imam inilah ya tentu yang diangkat adalah yang memiliki pemahaman agama yang baik. Baik, kemudian juga ya kata Nabi SAW, siapa yang menghadiri sholat berjamaah 40 hari. 40 hari Pak ya, bukan 40 waktu. Adapun hadis 40 waktu itu hadisnya dhaif. Yang 40 waktu di Madinah yang para jamaah haji biasanya pakai ini apa namanya? Program arba'in tuh. Jadi kalau lucunya kalau sudah arba'in dia nggak mau sholat lagi di masjid. Bukan nanti arba'in Ustaz, tapi wahid wa arba'in. Ada yang cerita petugas kesehatan haji cerita ke saya. Ada Ustadz jamaah kita, gara-gara arba'in dia copot itu infusnya, dia pergi ke Masjid Nabawi. Padahal dia lagi sakit. Kenapa? Dia datang jauh-jauh katanya saya mau program arba'in. Nah ya Masya Allah Pak. Padahal yang ada hadisnya adalah 40 hari tidak ketinggalan takbiratul ihram. Kata Nabi SAW, kutiba lahu bara'atani, ditetapkan baginya 2 keselamatan. Apa selamatnya? Selamat dari api neraka dan selamat dari penyakit kemunafikan. Hadis riwayat Tirmizi, dah ya sangat Imam Albani rahimahullahu ta'ala. Maka berusaha Pak, jangan sampai kita ini jangan ketinggalan, jangan bahkan bermalas-malasan Pak ya. Nanti aja kan qomatnya lama. Ya kita ke masjid kan didoain malaikat. Berlama-lama menunggu antara azan qomat. Ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Ya semakin lama ke masjid semakin banyak argo pahalanya Bapak. Apalagi masjid kita ini Masya Allah ya, karpetnya tebal. AC-nya dingin. Nyaman kita buat duduk di masjid. Nah kemudian juga masjid itu adalah buyutul atqiya. Ada hadis Nabi SAW dari Utsman An-Nahdi bahwasanya Nabi SAW mengatakan ya, al-masjidu baitu kulli taqi. Masjid itu adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Bayangkan Pak. Allah Azza wa Jalla mensifati orang yang datang kepada adalah orang yang bertakwa. Wa qad daminallahu Azza wa Jalla liman kanatil masajidu buyutahum birrahi warra. Maka Allah Ta'ala menjamin bagi orang yang senantiasa menjadikan masjid seperti rumahnya. Ya,
Jadi menjadikan masjid seperti itu maksudnya dari sisi bahwasanya banyak duduk jadi penyerupaannya rumah dengan masjid adalah dari sisi banyaknya kita berada di dalamnya. Karena ada orang di masjid Pak datang sholat doang terus pulang, hanya betul-betul sholat. Ya, Nabi SAW mengatakan jadikan masjid seperti rumahmu. Maknanya dari sisi banyaknya kita duduk, lamanya juga kita di rumah kan kita duduk terus Pak ya, kita selalu berada di rumah. Ya, domin artinya menjamin. Ya, birrauhi warraha, dengan kelapangan dada, ya, dengan jiwa yang senang dan lapang itu Pak. Birrauhi warraha. Maksudnya jadi tinggal di masjid itu enak, tenang, roh. Enggak seperti kalau kita ngopi kayaknya enak, kalau di masjid bawaannya pengen berdiri cepat-cepat pulang Pak. Maka lihat Allah menjamin orang yang menjadikan masjid seperti rumah dan merasa nyaman dan tenang. Thayyibun nafs. Jiwanya merasa nyaman ketika berada di masjid. Ya. Nah, kemudian juga apalagi yang Allah jamin bagi orang yang sedang masjid. Maksudnya Allah menjamin bagi orang yang menjadikan rumahnya seperti di masjid, maka Allah Ta'ala akan berikan kebaikan jiwa, ketenangan hati, dan juga ini dia wal jawazi ala sirati ila ridwanillahi azza jalla, dan juga ya melintasi sirat dengan cepat di hari kiamat nanti. Masya Allah, barakallahu fik nih Mbak. Di antara keutamaan orang yang selalu menjadikan masjid seperti rumahnya, maka Allah Ta'ala di antara di hari kiamat dia akan berjalan di atas sirat dengan cepat. Ya, hadis ini riwayat Tabrani dalam Mu'jam Kabir dan dihasankan Imam Albani rahimahullahu Ta'ala. Nah, kemudian juga Allah Ta'ala sebutkan bahwasanya orang yang suka memakmurkan masjid menjadi tetangga Allah di hari kiamat. Dari Anas bin Malik, kala Rasulullah SAW, Inna Allah la yunadi yawmal qiyamah, aina jirani. Nanti di hari kiamat Allah akan memanggil, mana tetanggaku? Aina jirani, mana tetanggaku? Qala fatakulul malaika rabbana wa man yanbaghi ayyujawirak. Ya, para malaikat mengatakan, ya Rasulullah, ya Allah, siapa yang layak menjadi tetanggamu? Ya, fayaqul aina ummarul masajid. Mana mereka yang suka memakmurkan masjid? Subhanallah. Jadi tetangga Allah Azza Jalla di hari kiamat. Siapa yang mau bertetangga dengan Allah Azza Jalla? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini, hadirin dan hadirat sekalian, ya. Ini juga hadisnya dalam Musnad Haris ibnu Abi Usama dihasankan. Imam Ibnu mengatakan isnadnya jayyid, sanadnya baik. Ya. Taib. Kemudian juga zuwarul masajidi makhsusuna bi karamillahi taala. Orang yang suka datang ke masjid ya mendapat kekhususan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dari Salman, Nabi SAW mengatakan man tawadda'a fi baitihi, siapa yang berwudu di rumahnya. Kemudian fa ahsanal wudu. Nah, sekali lagi Pak, selalu berwudu di rumah yang seluruh keutamaan yang kita dapatkan duduk bersolat apa saya di masjid itu dirangkek selalu diawali dengan diikat dengan apa? Barang siapa yang berwudu di rumahnya dan memperbagus wudunya. Itu Pak. Mulai dari situ ya. Ya. Thumma atal masjid, kemudian datang ke masjid. Fahuwa zairullah, maka dia adalah zairnya Allah, dia pengunjung tamunya Allah. Ya. Wa haqqun 'alal mazuri ay yukrimaz zair, dan hak ya kewajiban orang yang diziarahi memuliakan orang yang menziarahi. Betul tidak Pak? Itu haknya. Kalau Bapak didatangi orang, Pak kita senang, pokoknya kita potong ayam, maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan kemuliaan dijamu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Pak, jagalah adab di masjid. Malu kita jadi tamu Allah tapi kita tidak menjaga adab-adab kita. Kita tamunya Allah tapi tidak layak menjadi tamu Allah. Bayangkan Pak, kita kalau ke rumahnya gubernur saja Pak, nggak berani kita teriak-teriak. Nggak berani kita marah-marah, nggak berani kita kiri kanan, nggak ada. Karena kita sedang merasa adalah tamu orang yang kehormatan. Lalu bagaimana dengan zairullah, tamu Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tawattunul masajidi sababul li farahillahi taala. Menetapi masjid menjadi sebab kegembiraan Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala, hadis riwayat Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Albani. Kata Nabi SAW, ma tawattana rajulun muslimun al-masajid lis-salati wa, tidaklah seorang menetapi masjid untuk salat dan berzikir, illa tabashbashallahu lahu, kecuali Allah Ta'ala gembira kepadanya. Kama yatabashbashu ahlul ghaibi bi ghaibihim,
idza qadima alaihim, sebagaimana orang yang kehilangan sesuatu lalu kemudian barangnya kembali kepadanya. Bapak pernah kehilangan sesuatu, Pak? Ya jangan sesuatu, HP kadang-kadang nggak tahu di mana. Kok kehilangan HP, kiamat, Pak, ya. Tiba-tiba ada yang, Pak, ini HP Bapak. Senang atau tidak, Pak? Senang banget. Maka demikian juga Allah Subhanahu wa taala jika seorang yang menetapi melazimi masjid, ya. Jadi tawattan itu artinya mulazamatul masjid, melazimi, menetapi, senantiasa menghadiri masjid. Baik. Juga mudawat Nabi SAW juga melazimi duduk di masjid setiap selesai sholat subuh dan sholat asar. Ya, Nabi SAW sebutkan ya, kana la yakumu min musallahu alladhi yusalli fihi subuh awil ghadati hatta tatlu'u syams. Nabi SAW tidak akan pernah berdiri dari tempat sholatnya pada sholat subuh ya sampai matahari syuruk, terbit, Pak. Ya. Fa idza tala'atis syams qama. Kalau sudah terbit matahari baru kemudian dia keluar dari masjid. Ini kebiasaan beliau, Pak. Kita kan enggak, Pak. Assalamualaikum, enggak sampai 1 menit, 2 menit langsung keluar. Adapun Nabi SAW, dan alhamdulillah, Pak, di pesantren kami membiasakan santri kami keluar dari masjid setelah 15 menit setelah syuruk. Ya, entah dia zikir pagi, kemudian habis itu dia murajaah hafalan, Pak. Iya. Iya. Taib, hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga salat asar, ya. Beliau zikir petang. Taib, hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala, juga seperti salat subuh tadi itu, ya. Kemudian ada namanya salat syuruk. Nabi SAW mengatakan kana lahu ka'ajri hajjatin, sama seperti orang yang pahala haji dan umrah. Dan Nabi mengatakan sempurna. Masya Allah, Pak. Haji sekarang susah, Pak, ya. Saya sendiri sekarang belum keluar pisahnya, ini masih deg-degan, ya. Bapak, walaupun tidak melaksanakan haji, tapi bisa mendapatkan pahala haji dengan apa? Menetapi masjid setelah sholat subuh, lalu kemudian tidak keluar sampai matahari terbit. Setelah naik sepenggalan tombak, maka Bapak iringi dengan sholat 2 rakaat, kata Nabi, seperti pahala haji dan umrah. Kita lanjutkan setelah sholat isya, ya. Apa setelah sholat isya aja, ya. Ya. Oke, setelah isya. Barakallahu fiik. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Masih banyak adab-adab yang bagus, Pak, ya. Setelah ini saya mohon mungkin bisa tetap hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Ikhwan, banyak sekali adab-adab masjid, tapi coba saya pilih-pilih yang mungkin yang sedikit aktual dan relevan, ya. Ada adab yang berkaitan dengan dari rumah ke masjid. Mungkin kita tidak bahas, ya. Namun misalnya ada adab Nabi SAW, ya, setiap kita keluar rumah ada sholat 2 rakaat. Ya, ini bukan hanya ke masjid tapi kemana saja, ya. Nabi SAW mengatakan sholat, ya, barang siapa idza kharajta min manzilika, jika kau keluar ke rumahmu, ya, fasalli raka'atain, salat 2 rakaat, tamna'anika makhrajas su, ini akan mencegahmu dari keluar yang buruk. Kemudian juga begitu ketika masuk rumah, fasalli raka'atain tamna'anika madkhalas su, akan menghalangimu dari keburukan masuk yang buruk. Nah, ini juga kita bisa pakai kalau kemana-mana, bukan hanya ke masjidnya. Sebelum kita keluar rumah kita salat 2 rakaat. Nah, kalau kita mau ke masjid bisa dengan salat sunnah. Salat sunnah di rumah lebih afdal dibanding salat sunnah di masjid. Kalau rumah kita mungkin masih bisa terjangkau dengan takbiratul ihram. Ya, tapi kalau tidak maka sebaiknya kita salat di masjid, ya. Kemudian juga ada doa keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, ya,
yang akan mencegah kita dari gangguan syaitan ya. Kemudian juga ketika kita ke masjid ada doa. Saya kira doanya masyhur ya. Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah jadikanlah hatiku cahaya karena kita sedang masuk ke masjid. Masjid ini Nabi mengatakan as-salatu nurun. Salat itu cahaya. Kemudian tadi rumah Allah ini disebut dengan tempat cahaya. Fi buyutin adzinallah. Maka doa ke masjid juga doa cahaya. Ya Allah, Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa fi lisani nura. Ya, waj'al min khalbi nura, lisanku cahaya, mataku bercahaya. Maksudnya cahaya di sini ya, ada makna bahwasanya mata saya engkau beri cahaya agar bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mendengar juga begitu. Lisan juga diberi cahaya, hidayah untuk bisa berkata yang baik. Ya, ditutup dengan Allahumma a'tini nura. Ya Allah, berikanlah aku cahaya. Maka doa ke masjid Pak ya. Maka hendaknya kita berjalan ke masjid ya dengan membaca doa ini. Ya, kemudian juga berjalan ke masjid dengan tenang. Kata Nabi SAW ketika mendengar sami'a jalbata rijal. Beliau mendengar suara gaduh di belakang. Ya, atau suara orang yang sedang tergesa-gesa. Ya, jalba itu artinya al-aswatun natija min an isra'ihim wasti'jalam. Suara yang orang yang terburu-buru seperti begitu ya kira-kira. Lalu Nabi bertanya, "Masya'nukum? Kenapa kalian ini?" Qalu ista'jalna ila shalah. Kami bersegera atau terburu-buru menuju salat. Kata Nabi, "Fala taf'alu." Jangan kau lakukan itu. "Idza ataitumus salata fa'alaikum bisakinah." Kalau kau mendatangi tempat salat ini masjid, maka hendaklah kau berjalan dengan tenang. Fama adraktum fasallu. Apa yang kau dapati imam, ikuti. Nah, ini juga bertentangan dengan sebagian orang. Imam sedang sujud, dia nunggu dulu. Percuma saya sujud katanya. Enggak dihitung satu rakaat. Ya. Maka dia tunggu. Ini keliru. Harus apa yang imam sedang ngapain kita ikut. Imam sedang ruku, sujud, kita ikuti. Wa ma fatakum fa'atimmu. Yang terlewat atau yang terluput, maka engkau sempurnakan. Hadis riwayat Bukhari. Jadi tidak boleh Pak mendatangi masjid dengan berlari-lari ya. Ini tidak boleh atau tergesa-gesa. Kemudian adab selanjutnya tadi berkaitan ya adalah zikir masuk dan keluar masjid. Ya, ketika masuk masjid dengan kaki kanan kita berzikir bismillahi wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatika. Atau juga ada doa yang lain. Ya a'udzubillahil azim wa sultanihil qadim wa biwajhil karim minasyaitonir rajim. Ya, lalu kita membaca doa Allahumma iftahli abwaab rahmatik. Kalau baca doa yang tadi ini kata Nabi, kalau membacanya agak sedikit dijaharkan Pak ya. Yang memperdengarkan setan juga kata Nabi, kalau setan mendengar doa ini dibaca, maka setan akan mengatakan hufiza minni sairal. Orang ini terjaga dari godaanku sepanjang hari. Masya Allah jemaah. Ini hadisnya sahih, hadis Abu Dawud. Disahihkan oleh Albani. Coba semuanya Pak. A'udzu billahil azim wa sultanihil qadim wa biwajhihil karim minasyaitonir rajim. Ya, gampang kan Pak ya? Baru Allahumma iftahli abwaaba rahmatika. Atau yang pertama tadi bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baru digabungkan semua tadi ya. Baru kemudian a'udzubillahil azim. Baru kemudian terakhir Allahumma iftahli abwaaba rahmatika. Bayangkan jemaah, Nabi menjamin, kata Nabi SAW, setan akan angkat tangan. Apa kata setan? Hufiza minni sa'iral yaum. Orang ini dijaga dariku ya, dari penjagaan, dari godaanku sepanjang hari. Ya, kemudian juga kaki kanan sudah Pak ya, kaki kiri keluar. Kemudian juga memberi salam masuk ke masjid. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Kata Allah, ketika kamu masuk rumah, maka berilah salam kepada dirimu sendiri. Salam penghormatan dari sisi Allah penuh berkah dan baik. Apa itu penuh berkah? Karena mengandung keselamatan ya dan keberkahan kepada yang kita beri salam dan kita juga. Thayyibah karena mengandung kalimat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan
masuk rumah di sini adalah, kata beliau, adalah masjid. Kata Allah, fa idza dakhaltum buyutan fasallimu. Maka kita memberi salam. Nah, tentu memberi salam kepada siapa? Ya, kepada yang ada di dalamnya. Nah, tetapi tentu di sini memberi salam jangan keras-keras Pak ya. Assalamualaikum sampai semua orang yang berdoa kaget makan. Kepada orang yang kira-kira bisa mendengarkan kita di depan kita masuk. Assalamualaikum. Ya kalau tidak ada orang yang mendengar seperti sekarang ini. Kalau kita masuk nggak ada yang dengar, nggak usah. Ya, tapi kira-kira banyak orang 2 hari saya kadang-kadang masuk di sini, saya sering masuk dari pintu sini. Nah, kita beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun orang yang salat menjawab atau tidak Pak? Tidak, tapi memberi isyarat. Nabi SAW dalam riwayat dikatakan seperti ini. Beliau pernah di Masjid Quba, lalu ada orang memberi salam, lalu kata perawi hadisnya Nabi SAW basata kaffahu wa basata. Jadi beliau membentangkan tangan seperti ini, yang di atas punggungnya menghadap ke langit, yang bawah ke bawah seperti ini. Dalam riwayat lain beliau begini, beri isyarat dengan telunjuknya. Ya. Kemudian juga adab yang selanjutnya adalah salat tahiyatul masjid. Kata Nabi SAW, idza dakhala ahadukumul masjid falyarka rak'atain qabla yajlis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kalau masuk masjid kata Nabi, hendaklah rukuk dengan 2 rakaat. Nabi mengatakan rukuk maksudnya salat Pak ya. Ya. Ini penghormatan tahiyah, penghormatan kepada masjid. Ya. Begitu juga ketika masuk Jumat dan imam sedang berkhutbah, maka sholatlah 2 rakaat yang ringan. Ya, sholat 2 rakaat yang ringan. Ya, kalau kita sedang ya duduk. Ya ini ya kalau kita masuk di waktu adanya larangan sholat secara mutlak, maka sebagian ulama membolehkan karena ada sebabnya. Seperti antara asar dan maghrib. Asar dan maghrib adalah ada larangan sholat, tapi larangan sholat mutlak. Adapun sholat yang ada sebabnya, maka seperti tahiyatul masjid, sunnah wudu, tapi ini bertepatan dengan waktu larangan, maka ini tidak mengapa. Ya. Kemudian juga, jadi sholat tahiyatul masjid, dan ini sudah mencukupi sholat rawatib Pak. Jadi kalau misalnya kita masuk masjid atau juga sholat wajib. Kita masuk masjid sudah qomat, maka itu sudah masuk tahiyatul masjid. Yang penting sholat, jangan duduk sebelum sholat. Kalau mencukupi waktunya ya sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah wudu mencukupi. Ya, tapi kalau sekalian diniatkan dengan sholat sunnah rawatib seperti qobliyah subuh, maka ini sudah mencukupi disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Nah, kemudian adab selanjutnya ikhwan adalah tajannubit ittikhadil masajidi mamarran wa ma'baran. Tidak boleh menjadikan masjid sebagai tempat lewat untuk melintas. Di sini tidak bisa ya. Ada masjid di tengah-tengah Pak. Orang kalau muter Pak masuk masjid aja. Nah itu tidak boleh. Dari masuk pintu masuk, lalu dia nggak sholat, keluar lagi dari pintu yang lain. Ya, supaya apa? Apalagi kalau di tengah-tengah mall Pak ya masuk. Ini tidak boleh. Ya, ada hadisnya. Nabi SAW melarang wa antuttakhadal masajidu turuqa. Nabi melarang masjid dijadikan sebagai jalan untuk lewat. Ya, ini diantara bukan larangan, diantara tanda-tanda kiamat. Ya di sini. Min iqtirabis sa'ah. Ya ini ketika dekatnya hari kiamat itu diantaranya adalah hilal itu nampak seperti besar sekali, padahal baru 2 malam. Hilal ya, sudah seperti besar. Kemudian masjid dijadikan sebagai tempat untuk sekedar lewat, bukan untuk sholat. Ya, kemudian juga mautul fujaah, matian mendadak. Ini sudah tanda kiamat. Kemudian adab selanjutnya ikhwan. Berusaha sholat di saf pertama, dan banyak hadis tadi saya sudah sampaikan Pak ya, sudah mungkin kita lewat saja. Jadi Allah dan para malaikat ya bersalawat kepada mereka yang saf pertama Pak. Dan safnya pertama ini malaikat suka ya. Ya. Kemudian juga Nabi SAW Bapak pernah mendoakan yang saf pertama 3 kali dan yang berikutnya hanya sekali.
Ini hadis dari Irbad bin Sariyah dari Rasulullah SAW. Kana yusalli ala saffil awal. Mendoakan saf yang pertama 3 kali. Yang saf kedua hanya sekali, Pak. Ya, Masya Allah. Yusalli artinya memintakan ampunan dan mendoakannya. Menunjukkan keutamaan saf pertama, Pak. Tapi di Indonesia saf pertama, monggo Pak, silakan. Iya nih. Nah, harusnya kita bersegera. Kemudian juga saf awal itu disebut seperti safnya malaikat. Ya, kata Nabi SAW, wa inna saffal awal ala mithli saffil malaika. Saf pertama itu seperti safnya para malaikat. Ya. Maksudnya seperti itu apa? Dalam masalah kedekatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Fil qurbi minallahi ta'ala. Malaikat itu bersabnan, mereka suka di saf pertama. Wal bu'du anis syaitan. Seolah-olah ini syarat kita menjauh dari syaitan. Au mislu ajri saffil malaikati ofat. Atau disebutkan juga bahwa maknanya sama seperti pahala ya safnya malaikat atau keutamaan safnya malaikat. Jadi malaikat juga bersaf-saf. Nah, keutamaan saf malaikat itu di pertama sama dengan keutamaan kita saf di masjid. Iya. Terus berlambat-lambat ke masjid, Pak, maka juga akan lambat masuk surga. Ya, kata Nabi SAW, la yazalu qaumun yata'akhkharuna anis saffal awal. Saf pertama ya. Senantiasa kaum terlambat mengisi saf pertama hatta yuakhkharahumullahu finnar. Ya, nanti juga ya Allah Ta'ala akan lambatkan di hari kiamat nanti. Ya. Makna yuakhiruhumullahu yaj'aluhum akhira man yakhruju minan nar. Idza dakhaluha. Kalau dia ditakdirkan Allah masuk neraka, maka dia lambat dikeluarkan dari api neraka. Sebagaimana dia lambat dulu mengisi saf pertama, kalau ditakdirkan Allah masuk neraka, maka lambat dikeluarkan untuk masuk surga. Iya. Tapi ini ada banyak perkataan ulama ya. Ada yang mengatakan diakhirkan pemberian ampunannya. Yang lain sudah diampuni, nanti kamu. Kenapa? Kamu juga suka berlambat-lambat datang ke masjid. Ada beberapa perkataan ulama makna yuakhir itu dia. Ya, ada yang mengatakan diakhirkan, diangkat derajatnya. Pokoknya dilambatkanlah urusannya di hari kiamat. Memang enak Pak, di dunia aja Pak, kalau kita dilambatkan urusan kita keselnya bukan main. Ya, di Indonesia kan kalau bisa diperlambat, kenapa? Dipercepatnya itu. Nah, di akhirat kemudian kalau Anda ingin dipercepat urusannya, maka segeralah menyukai saf pertama dalam masjid, Pak. Saya ingin lihat besok perubahan ya. Gusti, besok ini insya Allah mungkin berlomba-lomba saf pertama. Ilmu untuk diamalkan ikhwan, bukan hanya untuk sekedar didengar. Ya paling gitu-gitu aja, habis itu gak didengar. Ini ilmu yang berkah adalah ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang diamalkan. Setelah kita mendengar, itu banyak sahabat. Ketika saya mendengar Rasul begini, saya tidak pernah terlambat mengamalkannya. Saya tidak pernah meninggal. Banyak sekali hadis-hadis yang pertama kali sahabat mendengar dari Nabi, langsung mereka tidak pernah lagi meninggalkannya selama-lamanya. Beda sama kita, udah sering didengar ya, nanti ajalah gitu ya. Habis ini Pak, berusahalah untuk selalu di saf pertama. Ya. Kemudian juga ikhwan, a'azanillahu wa iyyakum, ini kita adab selanjutnya adalah ayyaliyal imamu minas saffil awwal ahlul ilm. Di antara adab di masjid Pak, jangan merasa selalu ingin di belakang imam kalau tidak punya kapasitas untuk itu. Ya, Nabi SAW mengatakan hendaknya istawu, luruskan safmu, wala takhtalifu, jangan berselisih. Maksudnya jangan tidak lurus gitu, ada depan ada belakang. Itu dilarang oleh Nabi SAW. Fatakhtalifa qulubukum, maka hatimu akan berselisih. Ini menunjukkan bahwasanya perselisihan di masjid itu biasanya juga karena safnya yang tidak ini. Menunjukkan bahwasanya keadaan zahir biasanya berdampak pada keadaan batin. Ya. Kemudian liyani minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya di belakangku adalah orang yang akal, orang yang berakal dan orang yang dewasa dan orang yang berilmu. Ya, yang berilmu. Kemudian setelah itu. Jadi keutamaan duduk di belakang imam itu adalah mereka yang paham, sehingga tidak semua harus memperbaiki imam Pak. Serahkan kepada yang di belakang. Itu kadang-kadang yang di belakang Pak, pada imamnya sedang bernapas mungkin tiba-tiba langsung diperbaiki. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka. Kadang ini membuat suasana enggak nyaman Pak. Ya, di belakang imam sudah ada, dan cara memperbaiki yang di belakang itu cukup
ringan saja Pak. Dan tunggu imam benar-benar salah. Ya, ini kadang-kadang tidak ada cerdas sedikit langsung pokoknya. Kadang-kadang imam Pak perlu mungkin dia ngulang dulu sekali 2 kali untuk dapat ketemu. Daripada kita ngomongin, daripada kita mungkin dia tambah bingung. Ya, makanya di Masjidil Haram itu ada salah satu orang yang selalu di belakang imam. Saya ada fotonya di Facebook itu. Ini orang itu kenapa? Tugasnya untuk mengoreksi imam jika dan orangnya enggak populer di belakang terus. Dia hafal 30 juz. Ya, maka jangan semua harus teriak, Pak. Persilahkan kepada yang di belakang imam. Kemudian tidak semua harus selalu diperbaiki. Mungkin kadang imam ini harus butuh waktu. Dia ulang lagi 2 kali. Di pesantren kami begitu. Yang di belakang hanya yang 30 juz Pak. Jadi imamnya 30 juz. Yang di belakang minimal 20 juz. Nggak boleh, saya udah bilang peraturan. Di belakang imam 2 orang. Dan saya tugaskan satu namanya Ananda Zidan. Ini hafalannya 30 juz. Sudah mungkin banget. Tapi kalau baca Quran tidak begitu indah. Nah saya bilang kamu kalau begitu penjaga imamnya saja kamu ya. Karena kalau dia ya ada orang indah suaranya Pak, makhrajnya bagus tapi indah suaranya. Nah, beliau enggak. Sehingga kalau dia kadang-kadang ya datar, slim ya. Nah, beliau saya tugaskan kamu penjaga imam. Dan beliau saya kasih tahu caranya, jangan tiba-tiba imam salah terus ini. Kasih dulu kesempatan imam mungkin. Ya, setelah itu dia ulang 2 kali setelah dia betul-betul. Nah, imam juga Pak, kalau memang enggak tahu jangan paksakan. Berhenti sejenak. Barangkali ada makmum yang kita butuh mereka. Berhenti. Tiba-tiba nggak ada baru kita cari ayat yang lain. Jadi berhentinya itu adalah tanda dia minta tolong Pak. Ya, tapi yang nolong yang cukup di belakang ini. Coba semua saut-sautan Pak. Ribut ini. 1 orang aja. Tetapkan Pak. 1 imam. Makanya ada selalu naib imam. Supaya jamaah kita ini tenang, khusyuk. Jadi kayak apalagi sengaja mencari-cari kesalahan imam. Pokoknya kalau surah Juz Amma, waduh, mudah-mudahan salah sedikit langsung cepat nih. Ya benar. Ya ini hasad Pak, tidak boleh. Kita jangan sampai kita ini menunggu kesalahan, apalagi pemimpin kita, imam kita. Ya. Taib ikhwan azani Allah wa iyyakum. Kemudian juga masalah anak kecil di Nabi SAW sab dewasa anak kecil. Nah, namun di sini disebutkan bahwasanya jika keberadaan mereka di sab yang sama, di sab yang berbeda itu akan menimbulkan keributan, maka boleh dia ditaruh di dekat orang dewasa. Makanya tidak mengapa. Sebab kalau di semua seperti kalau bulan Ramadan Pak, anak kecil di belakang semua. Playgroup TK. Ya, bukan sholat lagi. Maka ini tidak mengapa. Dan membawa anak kecil ke masjid maka ini tidak terlarang. Ya boleh dan Nabi SAW biasa Pak kalau sholat beliau meringankan imam bacaannya ketika mendengar suara anak kecil menangis. Hendaknya kita Pak jangan lembutlah kepada anak-anak. Ya, berlemah lembutlah kepada anak-anak yang datang ke masjid. Jangan juga masjid kita ini anti anak kecil. Kalau sudah tidak ada suara anak kecil di masjid, masa depan masjid ini akan terancam. Yang di masjid kita di Indonesia ini Pak, hanya 2 golongan usia. 60 tahun ke atas, TPA ke bawah. TPA itu pun sekarang sudah jarang. Coba lihat nih usia-usia kita ini semua yang ke masjid ini. Usia-usia yang sudah uzur semua. Nah, mana mereka anak SMP enggak ada tuh. Mana anak SMP? Mana anak SMA? Enggak ada. Ya maka ya memang itu. Di sunnah ada para sahabat menyukai sholat di saf sebelah kanan ya. Ya. Kata Nabi SAW, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala mayaminis sufuf. Allah dan malaikat bersalawat kepada mereka yang di arah kanannya saf. Ya. Jadi safnya imam maksudnya ya, bukan saf di arah kanan imam. Ya. Kata Al-Barra bin Azib, seorang pemuda, ya, waktu sahabat Nabi pemuda, kata beliau, ahbabna an nakuna ayyaminih yukbilu alaina biwajhi. Kami suka sekali salat di samping kanannya Nabi SAW. Karena berharap beliau menghadapkan wajahnya pertama kali kepada kami. Masya Allah, lihat wajah Nabi SAW. Ya. Di riwayat ini katakan, kana yu'jibuna an nusalli mimma yali yamin Rasul SAW. Ya, kami suka sekali kata sahabat salat di arah kanannya Nabi SAW. Kemudian juga adabnya ikhwan ya, meluruskan saf, kemudian mengisi yang kosong saddul faraj.
Ya, lihat Nabi SAW mengatakan, ya ikhwan, sesungguhnya Allah Ta'ala bersalawat kepada mereka yang menyambung saf. Safnya kosong Pak, tiba-tiba kita menyambung Pak, di tengah kita sambung. Masya Allah, Allah Ta'ala suka. Wa man sadda farfurja, dan yang menutupi celah. Ya, ketika mungkin ada yang uzur dia keluar, maka kita tutupi. Makanya Allah Ta'ala wa rafa'ahu Allahu biha darajah, dan Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan dinilai sahih Imam Albani rahimahullahu ta'ala. Jadi jangan ada celah Pak. Jadi kalau ada celah lalu kita masuk, maka Allah suka. Jangan dibenci malah sebenarnya. Pak, sumuk Pak. Dia telah menolong kita. Allah Ta'ala mengangkat derajatnya. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya, khiyarukum al-alyanukum manakiba bis salah. Sebaik-baik kalian dalam akhlak dan adab adalah alyanukum manakiba, yakni yang paling lembut pundaknya kepada saudaranya, yakni asra'ukum inqiyadan li ikhwan inda taswid, yang sangat cepat merapikan pundaknya dan lembut kepada saudaranya untuk meluruskan safnya. Ada orang Pak keras, Pak lurus, yang paling segera, ayo ratu begitu. Nah ini Nabi SAW mengatakan orang yang paling terbaik dalam masalah adab Pak. Jadi kalau mau lihat orang beradab Pak, lihat cara dia. Karena ada orang egois kalau suruh. Yang nyuruh lurus Pak, maaf Pak, lurus Pak. Nah, maka ini sebetulnya imam yang punya juga tugas seperti ini. Sebagai imam Pak, menghadap ke kiblat ketika mengatakan sufufakum. Ya, jadi imamnya artinya hendaknya kita menghadap ke imam. Luruskan saf dan rapat. Lihat betul-betul. Sehingga betul-betul pastikan dulu para sahabat, kata sahabat, dulu Nabi meluruskan saf salat sebagaimana meluruskan saf dalam perang. Maksudnya begitu semangatnya beliau meluruskan saf salat, sama seperti cara beliau meluruskan saf di dalam perang. Ya. Ya. Kemudian juga di antara bentuk bagusnya salat adalah meluruskan saf. Kata Nabi SAW, fa inna iqamati saffi min husnis salah. Di antara tanda bagusnya salat adalah lurusnya dan rapatnya saf. Ya. Jadi lurus dan rapat. Ya. Nabi SAW melarang. Apa kata Nabi SAW Pak? Ibadallah, wahai hamba Allah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Kau rapatkan safmu atau Allah rubah wajah-wajah kalian. Lihat penjelasan ulama makna merubah wajah kalian Pak. Ya. Jadi kalau ini ancaman Pak. Kalian mau enggak luruskan safmu? Kalau enggak, Allah akan merubah wajah-wajah kalian. Kita lihat penjelasan ulama makna la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Maknanya adalah yamsahuha wa yuhawwiluha an suwariha. Ya, ada yang mengatakan dirubah bentuknya. Ada juga mengatakan yughayyiru sifatnya, berubah sifatnya. Ya. Wal azhar wallahu alam, yang nampak kata beliau di sini maknanya yuqiu bainakumul ada wal ghadha. Allah Taala akan menanamkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Wa ikhtilafal qulub, adanya perbedaan hati, perpecahan hati. Ya. Kenapa? Karena orang Arab mengatakan taghayyara wajhu fulanin alayya. Wajah si fulan berubah kepadaku, maknanya dia benci sama saya. Ya, wajahnya sudah berubah tuh, maksudnya dia benci sama dengan kita. Wajahnya berubah, maknanya benci dan tidak suka kepada kita. Ini maknanya zahir, kata para ulama, kalau kau tidak rapatkan safmu maka akan terjadi benih-benih perpecahan dan permusuhan di antara kalian. Dan Allah yang akan menimbulkan itu karena kita tidak melalaikan masalah ini. Kemudian ini sudah kita merapatkan saf. Adab selanjutnya ikhwan adalah qasdu istiqbalin al-qiblati muddatan intidharis shalah. Yakni selama kita menunggu salat ikhwan, hendaknya kita menghadap kiblat. Ini disunnahkan seperti adabnya seperti itu Pak. Selama menunggu salat ya, jangan menghadap ke belakang atau menghadap ke samping. Disunnahkan menghadap kita. Hadisnya adalah kata Nabi SAW, inna likulli syai'in sayyida wa inna sayyidal majalisi qubalatal qiblah. Segala sesuatu itu ada arah atau ada pemimpin. Maka ya arahnya atau pemimpinnya majelis ya segala sesuatu itu memiliki
memiliki sesuatu yang paling utama. Apa saja manusia paling utama, ada yang paling utama. Maka seutama-utama majelis adalah menghadap kiblat. Ya, sekali lagi seutama-utama majelis adalah menghadap kiblat. Sebagaimana dikatakan semua segala sesuatu ada keutamaan. Ada sayyidnya. Sebagaimana doa istighfar ada sayyidnya toh? Ya, sayyidul istighfar. Nah, majelis juga ada sayyidnya. Topnya majelis adalah menghadap kiblat. Makanya majelisnya orang yang duduk seperti ini menghadap kiblat, ini adalah setop-topnya majelis. Seperti itu juga menghadap kiblat waktu tidur. Kemudian waktu apalagi menghadap kiblat, Pak? Ya. Waktu akad nikah. Udah lupa ya. Waktu akad nikah menghadap mana, Pak? Lupa ya. Bikin lagi akad nikah yang ada istri datang lewat. Ya. Tayyib hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala. Lupa saya bawa siapa tadi. Kemudian juga ar-rifqu bil atfali fil masjid. Berlemah lembut dengan anak kecil, Pak. Ya. Nabi SAW pernah berkhutbah, Pak. Lalu kemudian cucunya sedang jatuh. Lalu beliau turun, Pak. Kemudian beliau membaca ayat innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sungguhnya anak dan istrimu adalah ujian. Ya, saya lihat bagaimana lembutnya Nabi SAW ya kepada anak kecil. Karena di antara orang ada yang kasar sama anak di masjid, Pak. Waduh, Pak. Kalau kita kasar kepada mereka maka dia akan benci masjid, Pak. Kita menjadi sebab dia menjauh dari rahmat Allah, Pak. Bayangkan dosanya. Bapak-bapak waktu kecil, Pak, ingat nggak orang yang paling galak di masjid? Saya masih ingat saya sampai sekarang ini. Dulu ada bapak, galak banget, pakai rotan. Sehingga apa? Banyak anak-anak nggak mau, Pak. Nanti ada om itu katanya nih. Sampai sekarang masih ingat. Bayangkan kalau gara-gara kita menjadi sebab anak-anak kita benci ke masjid. Bayangkan, Pak, ini rumah Allah. Ya, maka berlemah lembut kepada mereka. Ya, lihat Nabi SAW ya melihat anak kecil, beliau turun meninggalkan khutbahnya. Untuk apa? Demi untuk menolong anak yang kebetulan cucunya yang sedang terjatuh karena menginjak pakaiannya. Naam. Kemudian juga lihat Nabi SAW meringankan sholat ketika mendengar suara bayi. Ya. Kata Anas bin Malik, ya, kalau aku masuk masjid, Nabi SAW mengatakan, ya, fa asma'u buka as-sabi, aku fa uridu italata, aku salat, aku ingin memperpanjang salat, tapi aku mendengar suara bayi, fa atajawwaz, maka aku pun meringankannya. Mimma a'lau min syiddati wajdi ummihi min bukai, maka aku tahu bagaimana perasaan ibunya ketika mendengar anak menangis. Ya, Pak ya. Maka lihat bagaimana Nabi SAW begitu perhatiannya kepada anak-anak. Ya, taib, kita lanjut lagi adab selanjutnya, ikhwan. Tauqiru kibari sin fil masjid, memuliakan para sesepuh, Pak. Ini, Pak. Para sesepuh, ya. Nabi SAW dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, inna min ijlalillah ikrama dzisyaibal muslim. Di antara bentuk mengagungkan Allah, Pak, adalah apa? Memuliakan orang tua muslim kita. Ini banyak nih, Pak ya. Jarang anak-anak muda semua. Mana para orang sesepuh kita? Oh, enggak ada. Ya. Wahamilil Quran, dan juga memuliakan orang yang ya penghafal Quran. Ya. Jadi penghafal Quran dimuliakan, Pak ya. Hamil Quran itu maksudnya orang yang tahu tentang Al-Quran. Dan juga menghormati sultan, penguasa yang jujur atau yang adil, al-muqsid. Ya, maka jemaah yang dimuliakan di masjid ini, Pak, hendaknya kalau ada orang tua kita muliakan, Pak. Ya, kita tuntun masuk masjid. Kita kalau dia butuh air minum, kita datangkan air minum. Kita muliakan, kita berkata lembut kepadanya. Kalau dia melakukan kesalahan, kita nasihati berdua. Ya, di antara ini bentuk adab di masjid, Pak. Jangan kurang ajar sama orang tua. Ya, itu dia. Kemudian juga adab bersama imam, yaitu apa? Mentaati imam. Kata Nabi SAW, innama ju'ilal imam liyu'tamma bi, fala takhtalifu alaih. Imam itu dijadikan untuk diikuti, jangan menyelisihinya. Ya, maka disebutkan jangan menyelisih dalam gerakan dan perbuatan salat maupun selainnya. Di antaranya, akhi, menjadi imam tanpa izinnya. Tidak boleh. Di masjid itu ada imam, Pak. Tiba-tiba kita datang mengimami itu, waduh, nggak adab banget, Pak.
Ya, apalagi tanpa izin tiba-tiba ya, mengajukan diri. Di antara adabnya Pak, kita adalah yang berhak untuk jadi imam adalah yang memiliki kekuasaan di situ. Ya boleh kita, kecuali misalnya masjid mall atau masjid orang lewat, tidak ada imam tetap di situ. Tapi kalau ada tetap kita harus menghormati. Ya saya pernah begitu Pak, orang sudah Pak Ustadz, nggak ada orang Pak. Sudah depan tiba-tiba imamnya tetap datang, kita mundur. Ya kita mundur. Dan ini adab Pak, tidak boleh. Ya kita kena gimana sih Pak, kita ada orang songong di bawah kekuasaan kita kan. Karena kita ini belum tentu tahu apa kebiasaan orang-orang di situ. Tidak boleh kecuali Pak diizinkan oleh imam tetapnya. Ya. Ya. Ini zahir hadisnya tidak boleh menyelisih imam pada saat berdirinya, duduknya. Tapi juga ya dalam semua hal-hal yang berkaitan dengan masjid Pak. Tapi terutama Pak itu tadi mengumandangkan azan itu diatur oleh imam, mengundangkan iqamah diatur oleh imam. Ya, termasuk juga melayani pertanyaan-pertanyaan jamaah itu juga fungsi imam. Nah, di Indonesia fungsi imam ini tidak begitu, hanya datang sholat pulang. Dan imam ini tidak tahu ilmu agama. Hanya ilmu tajwid yang dia tahu. Tapi kalau ilmu-ilmu yang berkaitan, datang jamaah, saya sering melihat Pak di masjid-masjid orang-orang di Masjid Nabawi atau masjid, orang-orang datang Pak selesai sholat imamnya dijadikan tempat konsultasi. Jadi masjid itu kayak tempat kita lagi masalah masalah warisan atau masalah dengan keluarga, kita datang, ya Ustaz, saya ada masalah gini, dan imam memberikan penyelesaian dengan baik. Itu fungsinya imam. Ya, termasuk Pak tidak boleh qomat tanpa seizin imam yang sudah ditetapkan. Ya, kita kadang-kadang Pak mau kondangan, Pak cepat-cepat qomat mau. Imamnya enggak datang, kita sabar Pak. Ya, kita sabar. Jangan sampai kita ya. Pernah begitu di masjid kami, kebetulan ada tamu akikah di samping masjid. Ya, mereka datang ada kali 20 orang. Yang azan kami, ya, kebetulan pesantren lagi libur. Nah, saya datang, loh kok sudah azan dan qomat? Akhirnya muazinnya sempat negur, Pak, Bapak tidak boleh, ini imamnya belum datang. Ya, sempat agak berdebat. Tapi kelamaan imamnya katanya. Loh, imam yang paling tahu kapan. Jadi kalau kita datang di masjid sesuatu Pak, hargai siapapun yang jadi imam di situ. Tidak boleh kita songong tiba-tiba bikin menguasai, itu tidak boleh. Ini adab Pak. Ya. Nah. Kecuali kalau mungkin sudah selesai sholat, tapi kalau masih sholat ada yang muadzin tidak boleh. Minimal kita muadzin yang tanya, Pak ada imamnya enggak Pak? Ini sudah 20 menit. Ya, nah, itu boleh. Tidak boleh. Taib hadirin melakukan Allah. Kemudian di antara adabnya ikhwan adalah, oh ini sudah tadi ya, tidak boleh bikin halaqah sebelum sholat Jumat. Di antara adabnya adalah menjawab azan, sudah kita bahas ya. Menjawab azan Pak, bagus banget. Siapa yang menjawab azan dan berdoa sesudah azan, Allah Ta'ala akan berikan syafaat, berpeluang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kata Nabi, halat lahu syafa'ah. Ya, barang siapa menjawab azan, ya kemudian berdoa, memberi salawat kepada Nabi SAW, Allahumma ati wasilatul fadilah, maka kata Nabi, halat lahu syafa'ah. Baik, sabar Pak ya, sedikit lagi Pak ya, sabar. Kemudian menjawab, berdoa setelah azan, dijamin surga. Apa doa sudah azan Pak? Ya, ya, apa namanya itu? Ya tadi Allahumma rabb hadzid. Ada juga Pak, yaitu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya, lahul mulku. Barang siapa yang wa ana asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa anna Muhammadan abdu rasul raditu billahi rabba wa bil islami dina. Afwan, di balik wa bi Muhammadir rasula wa bil islami dina. Ghufirallahu dzambuh, kata Nabi, diampuni dosanya. Ya, itu. Kemudian juga ini Pak, tidak boleh mengangkat suara di masjid. Adab yang kedua ya selanjutnya. Jadi mengangkat suara kencang-kencang atau bertengkar. Nah ini saya bacakan hadisnya dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala. Qala Rasulullah SAW, wa iyyakum wa haisyatil aswaq. Nabi mengatakan, di belakang saya orang yang berakal. Lalu Nabi mengatakan, jauhilah, jadikan masjid seperti pasar.
Apa penjelasan? Hadis riwayat Muslim. Apa maknanya haisyatil aswaq? Adalah ma yakunu minal jalabati, yaitu apa, membuat kegaduhan. Seperti di pasar kan gaduh. Wartifa'il aswat, dan mengangkat suara tinggi. Ya ini ya. Ya, ini namanya apa? Tidak boleh. Kata Nabi, wa iyyakum wa haisyat, jangan jadikan masjid seperti pasar, Pak. Suara gaduh berisik, mengangkat suara woi gitu. Ya, atau juga walak munazaat, bertengkar, wal khusumat, bermusuhan, mengangkat suara, mencela, mencaci maki orang. Ini tidak boleh, Pak. Ini masjid rumah Allah Azza wa Jalla, tidak boleh, bukan ajang untuk politik apa orang caci, tidak boleh di masjid bertengkar seperti itu. Mengangkat suara apalagi tinggi-tinggi tidak boleh, Pak. Kecuali suara imam misalnya mengangkat suara, ya, atau khatibnya. Tapi kalau tidak ada, hanya bertengkar, ini tidak boleh. Ya. Kemudian juga dari hadis lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, ketika Nabi sedang i'tikaf, Pak. Beliau bikin kemah di masjid. Lalu pasami'ahum yahjaharuna bil Quran. Dia mendengar orang mengaji keras-keras, Pak. Tuh. Jadi jangankan bertengkar, ngaji keras-keras aja enggak boleh. Ya. Lalu pakasyafa sitar, Nabi membuka kemahnya. Lalu apa kata Nabi? Ala inna kullakum munajin rabba. Setiap kalian ini sedang bermunajat dengan Rabbmu. Terutama antara azan dan qomat, Pak ya. Fala yu'ziyanna ba'dukum ba'da. Jangan kalian saling mengganggu. Wala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Jangan saling meninggikan suara ketika baca Quran. Ini kita dapati, Pak, kalau di masjid banyak orang suaranya kenceng-kenceng. Ini tidak boleh, Pak, karena orang sedang bermunajat, ada yang sholat sunnah. Apalagi kalau mikrofon, Pak. Kadang-kadang kita dapati ada masjid, Pak, antara azan dan qomat, muazzinnya membaca zikir-zikir, doa-doa atau selawat-selawat gitu, dia pakai mikrofon. Nah, kita mau sholat sunnah terus piye? Ya, suaranya kencang gimana? Ini mengganggu. Dilarang oleh Nabi. Kan mengaji, Ustaz. Iya, ini larangannya. Catat baik-baik, Pak. Hadis riwayat dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Hadisnya sahih. Ya, menurut Al-Albani juga ini sahih. Imam An-Nasai juga meriwayatkannya. Tidak boleh, Pak, hatta mengaji, Pak. Kenapa? Masjid adalah untuk bermunajat, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kemudian juga apa? Ta'anifu. Lihat, Umar pernah mencela orang yang mengangkat suara di masjid. Nabi SAW, ya ini hadisnya dari Sa'if ibn Zaid. Aku pernah berdiri di masjid, tiba-tiba ada orang yang melempar saya dengan kerikil. Lalu saya lihat, oh itu Umar bin Khattab. Lalu kata Umar bin Khattab, datangkan orang yang dua orang bertengkar. Saya tadi mendengar dua orang bertengkar di belakang. Datangkan orang itu. Kemudian didatangkan. Kata Umar, man antuma? Siapa kalian berdua ini? Faqala min ahli Taif. Kami dari orang Taif. Jadi bukan penduduk Madinah. Maka Umar mengatakan, lau kuntuma min ahli balad la oja'tukuma. Seandainya engkau penduduk setempat sini, artinya yang biasa sholat di sini, aku sudah jalt itu maksudnya dicambuk oleh Umar bin Khattab. Lihat bagaimana kerasnya Umar bin Khattab mencela, mau menghukum orang yang ya cuman dua orang ini dimaafkan. Kenapa dimaafkan? Karena bukan penduduk situ. Mungkin dia nggak tahu adabnya. Mungkin ya orang-orang pendatang dia nggak tahu, ternyata tidak boleh. Orang ini mengangkat suara, Pak. Lebih-lebihan. Lihat bagaimana Umar mencela. Dia bilang, kalau saya tahu kamu adalah jamaah rutin kira-kira, maka saya cambuk kamu. Ya, tapi mungkin biasanya ada pengunjung datang di masjid, terus kemudian ribut. Ya, tolong mungkin kita maafkan. Bapak dari mana, Pak? Oh, saya dari itu. Oh ya, Pak. Ya, tapi kalau yang rutin datang ke masjid kemudian bertengkar, maka kalau Umar masih hidup, Pak, mungkin dicambuk orang itu. Karena begitu ya besarnya ya dosa orang yang membuat keributan di dalam masjid. Masya Allah. Ya, Pak ya. Kemudian juga jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab berikutnya adalah sudah jam 8:04 nih, Pak. Masih banyak, Pak. Mungkin kita akan lanjutkan setelah haji, Pak ya. Atau mungkin kita lihat lagi nanti, adalah diantaranya adalah larangan berjual beli di masjid. Ini banyak dilakukan orang, Pak, lagi di masjid, nunggu azan dan qomat, ada PO. Bang, pesan besok ya, siap Bang, dikirim besok berapa bungkus? Nah, itu tidak boleh.
Ya, apa itu masjid Pak? Ada khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan ini yang lebih kuat. Semua yang dikelilingi dipakai sholat dan ada pagar yang mengelilingi itu termasuk halaman masjid. Kalau ada pagar yang menunjukkan bahwa dia adalah masuk ke area masjid, ada pagarnya, maka itu termasuk hukum masjid. Nah, barakallahu fikum. Terima kasih Bapak. Barakallahu. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita taufik untuk bisa mengamalkan adab-adab ini, Pak. Jangankan di masjid, di luar masjid adab dibutuhkan, Pak. Apalagi di masjid. Kita ini beradab di pasar, di lembaga DPR, di mana saja kita butuh beradab. Apalagi di rumah Allah. Ini lebih dibutuhkan karena ini adalah rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.